Rekan-rekan media yang saya hormati, Bapak Presiden dan delegasi baru saja tiba di Glasgow, Skotlandia untuk mengikuti rangkaian pertemuan COP26 yang akan diselenggarakan tanggal 1 dan 2 November 2021. Hari ini sejak pagi hari, Minggu 31 Oktober, Bapak Presiden mengikuti kegiatan KTT G20 di Roma. Ini adalah hari kedua atau hari terakhir dari KTT G20 di Roma. Dan di dalam briefing pada hari ini, saya akan menyampaikan pertama hasil pertemuan Bapak Presiden pada hari ini di KTT G20 dan kegiatan yang akan dilakukan oleh Bapak Presiden besok pada acara COP26. Saya ingin mulai dengan hasil kegiatan Bapak Presiden di KTT G20 hari ini. Kegiatan hari ini terdiri dari pertemuan sesi kedua dengan tema perubahan iklim dan lingkungan, kemudian pertemuan sesi 3 yang mengambil tema pembangunan berkelanjutan, dan kemudian penutupan sekaligus serah terima keketuaan G20. Selain itu, Bapak Presiden juga diundang oleh Amerika Serikat untuk berpartisipasi di dalam KTT Rantai Pasok. Sementara itu, Bapak Presiden juga melakukan pertemuan bilateral dengan India, IMF, dan dengan Presiden Dewan Eropa. Saya ingin mulai terlebih dahulu dengan acara serah terima presidensi G20. Pada saat penutupan telah dilakukan serah terima presidensi dari Italia kepada Indonesia. Bapak Presiden secara simbolis menerima presidensi G20 dari Perdana Menteri Italia. Pada kesempatan tersebut, Presiden menyampaikan kesiapan Indonesia untuk memegang amanah sebagai ketua atau presidensi G20. Presiden menekankan salah satu fokus keketuaan Indonesia adalah isu inklusivitas, dan ini akan menjadi kunci presidensi Indonesia. Indonesia akan mendorong upaya bersama untuk pemulihan dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, people-centered, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. Harus dilakukan upaya luar biasa, terutama melalui kolaborasi dunia yang lebih kokoh dan inovasi yang tiada henti. Presiden juga menyampaikan bahwa G20 harus menjadi motor pengembangan ekosistem yang mendorong kolaborasi dan inovasi. Presiden mengundang para leaders G20 untuk menghadiri KTT G20 tahun depan di Indonesia dan memberikan dukungan terhadap presidensi Indonesia. Teman-teman, perlu dicatat bahwa meskipun serah terima sudah dilakukan pada hari ini, namun presidensi Indonesia secara resmi akan dimulai 1 Desember 2021. Mengenai sesi 2, dengan tema perubahan iklim dan lingkungan, Presiden kembali menekankan pentingnya kerjasama dan tindakan nyata dalam mengatasi perubahan iklim dan menghindari finger pointing exercise. G20 harus memberikan contoh, memimpin dunia dengan tindakan yang nyata. Penanganan perubahan iklim harus diletakkan dalam kerangka besar pembangunan berkelanjutan. Indonesia sebagai negara pemilik hutan tropis terbesar di dunia berperan strategis dalam upaya menangani perubahan iklim, dan posisi tersebut digunakan Indonesia untuk berkontribusi. Misalnya, deforestasi di Indonesia dapat ditekan pada titik terendah dalam 20 tahun terakhir. Indonesia juga telah melakukan rehabilitasi 3 juta hektar critical land pada tahun 2010 sampai 2019. Kemudian kawasan net zero mulai dikembangkan, termasuk pembangunan Green Industrial Park di Kalimantan Utara seluas 13.200 hektar yang menggunakan energi baru terbarukan dan menghasilkan green product. Presiden mengatakan kepentingan negara berkembang kembali dibawakan oleh beliau, terutama terkait pemberdayaan agar dapat melakukan transisi energi melalui teknologi yang terjangkau.
Dalam kaitan ini, Indonesia berharap akan terdapat satu basket teknologi yang dapat ditawarkan G20 melalui kemitraan global dan dukungan pendanaan internasional bagi transisi energi. Kita perlu pastikan bahwa transisi ke energi baru terbarukan berjalan seiringan dengan prinsip energy security, accessibility, dan affordability. Itu yang disampaikan oleh Presiden. Rekan-rekan media yang saya hormati, di sesi 3 dengan tema pembangunan berkelanjutan, Presiden mengusulkan 3 langkah yang perlu dilakukan. Pertama, pentingnya menggalang solidaritas untuk membantu negara dan masyarakat yang paling rentan. Kedua, pentingnya memperkuat kemitraan global untuk membantu pendanaan dan akses teknologi bagi negara berkembang. Dan yang ketiga, pentingnya meningkatkan kemampuan adaptasi dan ketangguhan terhadap goncangan dan ketidakpastian masa depan, terutama di sektor kesehatan, kapasitas fiskal, dan kapasitas perencanaan serta implementasi pembangunan. Rekan-rekan, KTT G20 ini menghasilkan Leaders Declaration. Leaders Declaration ini terdiri dari 61 paragraf yang mencakup 26 isu yang menggambarkan tantangan perekonomian dunia termasuk situasi pandemi dan apa yang dapat dilakukan bersama oleh negara-negara anggota G20. Beberapa isu yang mengemuka di dalam deklarasi antara lain di bidang kesehatan, mengenai pentingnya akses vaksin dan terpenuhinya target vaksinasi yang ditetapkan oleh WHO. Kemudian perlunya diperluas daftar vaksin dalam list WHO. Pentingnya mekanisme menghadapi pandemi di masa depan, khususnya mekanisme pendanaan. Disepakati pembentukan Joint Health and Finance Task Force untuk menyusun roadmap pendanaan bantuan penanganan kesehatan khususnya untuk negara-negara miskin dan berkembang. Dan Indonesia adalah termasuk yang mengusulkan pembentukan Joint Health and Finance Task Force ini. Kemudian isu-isu kesehatan ini akan kita lanjutkan, kita bahas kembali secara lebih detail selama presidensi Indonesia tahun depan. Sementara untuk isu energi dan perubahan iklim, disepakati untuk menguatkan implementasi Paris Agreement, khususnya ketersediaan teknologi dan pendanaan sebesar 100 miliar yang telah dijanjikan. Tentunya pada saat bicara mengenai energi dan perubahan iklim, perdebatan cukup dalam, berbicara mengenai target pengurangan emisi karbon dan penetapan time frame menuju net zero emission. Perdebatan juga terjadi pada pembahasan mengenai masalah pengurangan emisi pembangkit listrik batu bara. Dan tentunya semua sepakat bahwa untuk transisi energi diperlukan kerjasama internasional. Kemudian terkait dengan isu perjalanan internasional, di dalam deklarasi tersebut disebutkan penerapan aplikasi digital terkait sertifikasi vaksinasi. Dan Indonesia menekankan pentingnya seamless travel dengan juga memperhatikan aspek protokol kesehatan. Untuk isu digital ekonomi di dalam Leaders Declaration ditekankan pentingnya mendorong transformasi digital bagi UMKM dan keamanan keselamatan data digital juga ditekankan dalam deklarasi. Nah, kalau kita lihat di dalam pembahasan deklarasi yang negosiasinya dilakukan selama berhari-hari sampai larut malam atau bahkan sampai pagi hari, sejumlah kepentingan Indonesia yang berhasil dimasukkan diakomodasi di dalam Leaders Declaration tersebut antara lain mengenai isu keuangan. Indonesia mendorong kepentingan negara berkembang antara lain dukungan terhadap pembayaran penundaan hutang untuk negara miskin dan berkembang dan diperluas dengan penanganan
restrukturisasi hutang. G20 juga sepakat untuk realokasi special drawing right sejumlah 650 miliar US dollar untuk bantuan cadangan pendanaan untuk negara berkembang. Indonesia juga mendorong percepatan pencapaian SDGs dengan fokus dukungan pada negara-negara yang rentan dan pemberdayaan wanita dan lain-lain. Selain itu, di dalam negosiasi, Indonesia terus mendorong dukungan terhadap pasokan vaksin yang setara atau akses vaksin yang setara bagi negara berkembang dan perlunya kerjasama pengakuan vaksin. Kemudian Indonesia juga berhasil memasukkan prinsip common but differentiated responsibility di dalam konteks energi dan iklim. Kita juga memasukkan pentingnya pemenuhan komitmen pembiayaan iklim 100 miliar US dollar dari negara maju untuk negara berkembang dan pembentukan Digital Economy Working Group. Ini juga isu yang berhasil dimasukkan Indonesia di dalam teks deklarasi. Selain itu, menjajaki kolaborasi ekonomi kreatif dan inovasi untuk mendukung pariwisata, kemudian masuknya juga dukungan untuk pekerja migran di masa pandemi, suatu hal yang belum pernah dibahas sebelumnya, serta keberpihakan bagi penyandang disabilitas dan kelompok rentan di berbagai paragraf di dalam deklarasi. Rekan-rekan, saya ingin berpindah pada KTT rantai pasok yang diinisiasi oleh Amerika Serikat. KTT membahas permasalahan disrupsi rantai pasok yang tengah dialami dunia saat ini dan dihadiri oleh 15 pemimpin negara dan organisasi internasional. Di dalam pertemuan, Presiden mengingatkan bahwa meskipun saat ini ekonomi global perlahan bangkit, namun pemulihan dunia masih sangat rapuh. Disrupsi rantai pasok global dapat menghambat terwujudnya pemulihan yang kuat dan inklusif dan bahkan dapat menjadi faktor masuknya kembali dunia dalam kesulitan ekonomi. Dampak disrupsi rantai pasok akan lebih terasa tentunya bagi negara berkembang. Pada masa pandemi dengan terbatasnya akses pada vaksin, alat kesehatan, dan obat-obatan. Dan untuk mengatasi hal tersebut, beberapa hal yang diusulkan oleh Bapak Presiden yaitu untuk jangka pendek, pertama, reaktivasi konektivitas global, termasuk mobilitas pelaku usaha dan tenaga kerja melalui pengakuan dan keberterimaan vaksin secara universal sesuai standar WHO dan memfasilitasi pemulihan perjalanan internasional yang non-diskriminatif. Yang kedua, meningkatkan kapasitas dan kesempatan sektor swasta dalam mengakses rantai pasok global dan mendorong serta mempercepat transformasi digital dan otomatisasi. Sementara itu untuk jangka panjangnya, Presiden mengusulkan pertama, pentingnya penguatan infrastruktur logistik. Presiden mengingatkan pentingnya investasi dan kerjasama teknologi guna memperkuat kapasitas dan sebaran infrastruktur logistik, terutama bagi negara berkembang. Yang kedua, pentingnya diversifikasi sumber pasokan. Presiden menggarisbawahi pentingnya kerjasama investasi dan industri antar negara, serta penguatan arus perdagangan yang saling menguntungkan. Dan untuk jangka panjang, terakhir Presiden mengusulkan pentingnya menghindari proteksionisme perdagangan yang berpotensi merusak rantai pasok global. Rekan-rekan yang saya hormati, dalam hari terakhir KTT G20, Presiden juga melakukan pertemuan bilateral dengan India, IMF, dan Dewan Uni Eropa.
Dengan India, Bapak Presiden menyampaikan beberapa hal, antara lain menjelaskan mengenai prioritas presidensi Indonesia tahun depan, dan India menyampaikan dukungan sepenuhnya kepada Indonesia. Kemudian di bidang kerjasama kesehatan, Presiden mendorong joint production bahan baku obat dan pengembangan kapasitas perusahaan farmasi kedua negara serta pengembangan vaksin, dan kedua pemimpin sepakat agar tim teknis segera bertemu untuk memperkuat kerjasama di bidang bahan baku obat dan pengembangan kapasitas perusahaan farmasi. Sementara itu, untuk upaya pemulihan ekonomi, kedua pemimpin sepakat bahwa penting sekarang kita mulai membahas vaccinated travel lane dan saling pengakuan sertifikat vaksin antara kedua negara, dan mulai perundingan preferential trade agreement. Dengan Managing Director IMF secara terpisah, mungkin besok Ibu Menkeu akan menyampaikannya. Sementara dengan Presiden Dewan Eropa dibahas beberapa isu politik dunia, termasuk isu Afghanistan. Presiden Indonesia menjelaskan mengenai upaya yang terus dilakukan agar Indonesia dapat berkontribusi bagi penciptaan perdamaian dan kesejahteraan di Afghanistan. Presiden Dewan Eropa menghargai upaya yang dilakukan Indonesia sebagai negara Muslim yang paling besar di dunia. Selain itu, secara sekilas kedua pemimpin membahas isu terkait perubahan iklim, di mana kembali Presiden menekankan peran strategis Indonesia sebagai salah satu pemilik hutan dan mangrove terbesar di dunia dalam isu perubahan iklim. Teknologi yang dengan harga terjangkau serta investasi akan menjadi kunci keberhasilan transisi ekonomi dan energi. Kedua presiden juga membahas pentingnya terus meningkatkan kerjasama, termasuk di dalam pembahasan Pandemic Preparedness Treaty yang baru, yang menurut rencana negosiasinya akan segera dimulai. Dan di dalam kesempatan pertemuan, Indonesia juga menyampaikan concern diskriminasi yang dilakukan otoritas Uni Eropa terhadap beberapa jenis vaksin yang telah mendapatkan emergency use listing dari WHO. Teman-teman media, itu adalah hasil rangkaian kegiatan Presiden pada hari ini di hari terakhir KTT G20. Sekarang saya ingin beralih ke acara COP26. Kegiatan Presiden sudah sangat padat. Acara besok dimulai dengan pertemuan bisnis dengan beberapa perusahaan Inggris yang berencana untuk berinvestasi baru atau menambahkan investasi baru di Indonesia, termasuk di bidang investasi hijau. Kemudian akan ada pembukaan KTT COP26, dilanjutkan dengan pertemuan COP26 sendiri, di mana Presiden akan menyampaikan national statement. Selain itu, Presiden juga akan mengunjungi Pavilion Indonesia dan melakukan serangkaian pertemuan bilateral antara lain dengan Perdana Menteri Inggris, Perdana Menteri Palestina, Perdana Menteri Slovenia, dan juga dengan Presiden Amerika Serikat, serta dengan beberapa pihak lainnya. Dan sementara di hari kedua, Presiden akan memberikan pidato kunci pada pembukaan pertemuan KTT on Forest and Land Use. Jadi sekali lagi besok acara Bapak Presiden sangat-sangat padat, kemudian dilanjutkan di hari kedua menjadi pembicara pada KTT on Forest and Land Use. Demikian rekan-rekan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.